GTA, takut. Takut itu sesuatu yang akan menghancurkan masa depan kita. Takut akan merendahkan pribadi kita. Takut akan membuat kita terpuruk. Maka jangan takut. Kemudian A, alasan yang dicari-cari. Dia tidak mau berbuat banyak alasan untuk berdagang, untuk berkreasi, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah. Saudara, sebagian besar orang mengatakan bahwa untuk sukses itu sulit. Dan memang itu bisa dikatakan benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena sulit dan tidak itu adalah tergantung bagaimana dengan diri kita. Bagi orang yang sudah mengetahui rumus-rumus atau kiat kesuksesan, maka tentu saja mereka akan mengatakan bahwa untuk menjadi sukses itu tidaklah sulit seperti yang dibayangkan. Dalam kesempatan ini akan dijelaskan tentang kiat untuk meraih sukses. Dan rumus yang pertama adalah rumus 1. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu adalah self concept, yaitu satu keyakinan diri bahwa kita bisa sukses. Jadi untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, kita tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa kita pasti bisa sukses. Itu yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar inilah yang akan membuat seseorang bisa berubah. Dengan pikiran bawah sadar, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dengan pikiran bawah sadar, yang berat menjadi ringan. Dengan pikiran bawah sadar, yang gelap menjadi terang. Oleh karena itu, mari kita tanamkan di alam bawah sadar kita bahwa diri kita ini memang layak untuk sukses. Tanpa itu, saudaraku, sangat sulit bagi kita untuk bisa merubah, nasib kita, untuk bisa merubah sikap kita. Sekali lagi, kunci untuk merubah diri kita, merubah sikap kita, merubah perilaku kita, merubah pandangan hidup kita, maka kita hendaknya merubah cara pandang kita, yaitu dengan melakukan, merubah, menanamkan sikap positif dalam alam bawah sadar kita. Itu yang disebut dengan self concept. Ya, jadi sekali lagi, self concept adalah rumus 1 untuk meraih kesuksesan. Semoga kita semua bisa sukses. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu banyak orang yang pengen sukses dan dia sudah memulai untuk merintis kesuksesan itu. Tapi apa yang terjadi hadirin sekalian? Ternyata begitu dia memulai, tidak begitu lama dia berhenti. Jadi dia layu sebelum berkembang. Pertanyaan adalah, kenapa dia layu sebelum berkembang sehingga ketika dia meraih kesuksesan lalu berhenti, yang akhirnya gagal? Ini karena ada virus kesuksesan. Nah, apa virus kesuksesan itu? Virus kesuksesan itu yang disebut dengan 3MGTA. Apa itu 3MGTA? M yang pertama adalah karena faktor kemalasan. Ya. Jadi faktor malas. Orang kalau malas nggak akan sukses, dan malas itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu, ya, malu yang tidak pada tempatnya. Walaupun sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman, tapi malu untuk melakukan hal yang baik, malu untuk berjuang, itu adalah virus kesuksesan. Yang ketiga adalah minder. Jadi kita tidak boleh minder, sebab kalau di dalam jiwa kita ada keminderan, maka dipastikan dia akan nggak akan sukses. Kemudian G, gengsi. Dia berbuat sesuatu selalu gengsi. Orang yang gengsi nggak akan pernah sukses. Jadi jangan gengsi. Ya, kemudian 3M GTA, takut. Takut itu sesuatu yang akan menghancurkan masa depan kita. Takut akan merendahkan pribadi kita. Takut akan membuat kita terpuruk. Maka jangan takut. Kemudian A, alasan yang dicari-cari.
dia tidak mau berbuat pada banyak alasan untuk berdagang, untuk berkreasi, untuk berwirausaha, untuk berdakwah. Selalu banyak alasan. Siapapun yang pintar membuat alasan, maka tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Oleh karena itu, kita harus tinggalkan alasan yang dicari-cari. Itulah titik kesuksesan. Semoga dengan kita mengobati, kita menterapi virus kesuksesan, maka kita akan meraih kesuksesan. Demikian, saudara. Bagaimanapun kita hidup di dunia itu, kita harus sukses. Kenapa kita harus sukses? Karena sukses itu manfaatnya banyak sekali. Akan tetapi kalau kita ada 3. Yang pertama, bahwa orang sukses itu dekat dengan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau kita pengen bahagia, harus awal dengan sukses dulu. Sebab kalau kita gagal, sulit kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama. Yang kedua, dengan sukses kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sebab bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang yang kita cintai kalau kita gagal. Dan yang ketiga adalah bahwa dengan sukses kita bisa merubah lingkungan. Lingkungan dari yang tidak baik menjadi yang baik, itu hanya bisa dilakukan oleh orang sukses. Orang-orang gagal, jangankan dia merubah lingkungan, orang merubah dirinya aja saja susah. Nah, oleh karena itu maka sukses itu harus kita bangun dari sekarang. Kita berjuang dengan memenuhi syarat-syaratnya, ya. Sehingga dengan kesuksesan tadi kita bisa dekat dengan kebahagiaan, kemudian kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan kita juga bisa merubah lingkungan agar lingkungan itu lebih baik. Oleh karena itu, sukses untuk kita semuanya. I love you. Saudara, banyak orang yang tidak tahu ukuran sukses, sehingga karena tidak tahu ukuran sukses, akhirnya alih-alih pengen sukses, malah yang diraih adalah kegagalan. Saudara, sukses itu memiliki 5 kriteria. Kriteria yang pertama, bahwa orang sukses itu harus sehat. Dan yang kedua, harus kaya. Kemudian yang ketiga, merdeka. Dan yang keempat, beretika. Dan yang kelima, masuk surga. 5-5 itu ada. Sebab apa? Kalau kita kaya tapi kita sakit-sakitan, bagaimana mungkin dikatakan sukses? Uang banyak, uang miliaran, bahkan triliunan, tapi yang dimakan cuma nasi putih, kemudian air putih, kan tidak enak. Nah, ini jadi yang pertama sehat. Begitu juga kalau kita sehat tapi kita miskin, warganya kuat tapi rumah di pinggir kali reot, atapnya bocor kalau hujan banjir, bagaimana bisa dikatakan sukses walaupun tidak sehat? Jadi harus kaya. Dan yang ketiga, kita merdeka. Sebab apa? Walaupun kita sehat dan kaya, tapi kalau hidup kita ditekan orang lain, dijajah orang lain, maka itu bukan kesuksesan. Dan yang keempat, beretika, berakhlak. Sebab banyak orang yang dia kaya raya, kemudian dia sehat, tapi ternyata dia berbuat dolim pada orang lain, menyakiti orang, itu tidak termasuk sukses. Dan yang terakhir adalah masuk surga, hari saudara sekalian. Untuk apa kekayaan di dunia kalau kita gagal masuk surga? Orang yang kaya tapi masuk neraka, itu bukan sukses, itu gagal. Oleh karena orang ada yang pergi dari satu desa ke kota, kemudian ada juga yang dari dalam negeri ke luar negeri. Apa sebetulnya yang mereka inginkan? Mereka sebetulnya ingin sukses. Akan tetapi ternyata tidak semua orang yang pindah dari kampung ke kota, dari negeri kita ke negeri lain, itu ternyata tidak semerta, tidak mudah sukses. Tidak serta-merta sukses. Kenapa demikian? Karena ternyata mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk menempuh atau meraih sukses itu. Jadi meskipun dia sudah hijrah dari satu tempat ke tempat lain, tetap saja hidupnya begitu-begitu saja. Nah, oleh karena itu, di sini akan dijelaskan bagaimana cara atau kiat meraih sukses. Dan dalam kesempatan ini pula akan dijelaskan tentang rumus sukses, rumus yang keempat. Apa itu rumus keempat? A, B, C, D. A singkatan dari alat, B singkatan dari bekerja, C singkatan dari cita-cita, dan D itu adalah singkatan dari doa. Pertama, alat.
Apa yang dimaksud dengan alat, saudaraku? Alat adalah sebuah kata yang menunjukkan kebendaan. Jadi semua yang menunjukkan kata benda itu adalah alat. Di sini ada, kita klasifikasikan menjadi dua kelompok alat. Yang pertama adalah alat yang bernama manusia, yang kedua non manusia. Kalau kita ingin sukses, kita harus mampu menginventarisir alat ini. Pertama, manusia. Jadi semua manusia termasuk diri kita dan juga semua orang lain yang di luar diri kita itu adalah alat. Inilah alat yang hidup. Kita berdayakan alat ini. Kemudian yang kedua, alat yang benda mati yang non manusia seperti rumah kita, kendaraan kita, motor, sepeda, komputer, kemudian benda-benda lainnya baik yang besar maupun yang kecil itu termasuk alat. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, bekerja. Jadi walaupun kita punya alat, kalau kita nggak bekerja, maka alat itu tidak ada guna. Oleh karena itu, maka agar kita sukses, kita harus bekerja. Bagaimana cara bekerjanya? Pertama, bekerja secara ikhlas. Yang kedua, bekerja keras. Yang ketiga, bekerja cerdas. Yang keempat, bekerja mawas. Dan yang kelima adalah bekerja hingga tuntas. Ini bekerja. Yang ketiga adalah cita-cita. Kita bekerja kalau tanpa cita-cita, maka tidak ada arah. Maka cita-cita adalah satu keharusan agar pekerjaan yang kita lakukan itu betul-betul menuju sampai sasaran. Jadi ada goalnya, itu cita-cita. Dan yang tidak kalah pentingnya, saudaraku, D, yaitu doa. Sebab sehebat apapun manusia, sepintar apapun kita, dan sekuat apapun kita, kalau kita yang namanya manusia itu tetap manusia, itu punya kelemahan. Dan untuk menutupi kelemahan, kita wajib berdoa, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita, agar alat bekerja dan cita-cita yang kita miliki itu sampai kepada tujuan mengantarkan kita sukses. Demikian rumus yang keempat. Semoga kita semuanya sejak hari ini kita berjuang, dan tidak lama lagi kita akan meraih kesuksesan dan sampai kepada puncak kesuksesan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.